Shalom semua, selamat siang, selamat kita berjumpa kembali dalam kasih Tuhan. Kita percaya bahwa kehidupan keilahian Tuhan itu akan terus menjadi bagian yang amat penting kita rasakan dalam hidup kita setiap hari. Sebab itu mari siang ini kita datang kepada Tuhan dengan kerinduan kita yang dalam. Kita berkata kepada Dia bahwa hanya di dalam hadirat-Nya kita beroleh kekuatan yang baru. Mari satukan hati bersama-sama. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhan ku hilang. Sekali lagi katakan, di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhan ku hilang. Ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhan ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam lalu. Ku sembah Kau, mari sembah Dia ya Bapa, dengan pujian bersama-sama katakan, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Dalam hidupku selalu. Terima kasih Tuhan, segala pujian bagi-Mu Allah yang hidup. Kami sembah, kami tinggikan nama-Mu, sebab Kau layak terima pujian. Hanya Engkau sumber kekuatan,
Saudara sebentar memeriksa. Line in. Shalom saudara, mohon maaf tadi baterai wireless habis, jadi mam perbaiki. Apa kabar semua? Pasti luar biasa, amin. Biarlah dari hari ke hari kita terus alami kebaikan Tuhan. Kita hidup bukan karena kekuatan kita, tapi kita hidup karena anugerah Tuhan. Biarlah kiranya kekuatan Tuhan terus memenuhi kita, sehingga kita dapat menjalani kehidupan kita setiap hari dengan gairah, dengan semangat yang luar biasa. Amin saudara. Ya, kita akan lanjut dengan materi kemarin, saudara. Kita akan lanjut dengan materi kemarin, saudara. Mempercaya setiap hari
Tolong berdoa untuk suara Mam. Setiap hari saudara Mam berbicara, ya, dan semoga kekuatan Tuhan, anugerah Tuhanlah yang menolong kita semua sehingga saudara bisa mengikuti dengan baik, saudara ya. Mam sudah berusaha berbagai obat, ramuan sudah minum, tapi karena setiap hari berbicara, saudara, maka suara seperti ini. Tapi it's okay. Kita tahu untuk pekerjaan Tuhan, Tuhan jamin. Katakan amin. Itu sebabnya mari sama-sama kita kembali membaca firman Tuhan yang kemarin kita sudah baca bersama-sama. Kita lihat dalam Roma, saudara, kitab Roma pasal 8. Saudara, kita lihat Roma pasal 8. Oke. Kita lihat bersama-sama Roma pasal 8. Kemarin kita sudah di ayat 5, ya. Kita lihat ayat 5. Ya. Perhatikan baik-baik. Ayat 5 Roma pasal 8, kita lanjut kemarin dengan hidup oleh roh atau daging, oleh daging. Mari kita lihat bersama-sama Roma pasal 8. Roma pasal 8 ayat 5. Firman Tuhan berkata begini. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Ayat yang ke-6, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Perhatikan saudara, Rasul Paulus mengurai dua golongan orang. Ya, perhatikan. Kita melihat bersama-sama dua golongan orang. Mereka yang hidup dalam daging atau tabiat berdosa. Kemarin Mam sudah jelaskan, tapi tidak apa-apa, kita mengulang kembali, ya. Kita ulangi kembali, ya. Dan memuaskan keinginan tabiat manusia berdosa. Jadi orang yang hidup di dalam daging, yang memuaskan keinginan tabiat manusia berdosa. Ini meliputi bukan saja, saudara, bukan saja ke hal-hal yang perzinahan, ya, seksual, kebencian, kepentingan diri sendiri, kemarahan. Kita bisa baca itu di dalam Galati pasal 5 ayat 19 sampai 21. Tapi Mam tidak akan baca, saudara. Silakan lihat. Oh, Roh Kudus tolong, Roh Kudus tolong. Oh, rata kasih dalam nama Yesus. Ya, kita lihat di situ bersama-sama, saudara, ya. Tetapi juga banyak hal, saudara, ya, termasuk kondisi hati kita, konflik yang terjadi. Ini kehidupan daging, ini kehidupan manusiawi, kehidupan yang duniawi, ya, yang terus dilakoni oleh orang banyak dan tanpa mereka sadari hidup di dalam kepalsuan. Jadi kita berbicara firman tetapi sulit memaafkan, sulit mengampuni, sulit melupakan. Ini bagian dari kehidupan daging, ya. Itu sebabnya, saudara, seringkali kita menjadi begitu familiar dengan firman dan tidak lagi dapat hidup makin peka, makin merasakan sebaliknya bagaimana realita hadirat Tuhan. Firman itu mengoreksi, firman itu bekerja, menuntun kita dari hari ke hari. Sebab itu Alkitab di sini berkata, sebab mereka yang hidup menurut daging, perhatikan baik, mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Bukankah ada begitu banyak orang dalam kehidupan yang kita berbicara bagaimana kondisi hati kita. Kita meluapkan kondisi hati kita setiap saat dan setiap waktu. Tapi di bagian yang lain kita bisa dengan lemah gemulai, dengan kelihatan begitu, ya, satu topeng yang kita pakai berbicara firman, menyampaikan firman, tapi sebenarnya kondisi hati hidup yang dijalani setiap hari kita masih begitu terikat, ya. Itu sebabnya perbuatan-perbuatan daging, kehidupan hidup dalam kedagingan ini sangat berbahaya, karena kita akan mengalami di mana pembusukan. Kita melakukan firman, kita terlihat kita terlihat bicara firman begitu rohani, tapi sebenarnya ada masih terlalu banyak hal yang tidak
terhandle, terbenahi dalam hidup kita. Sehingga dasar keyakinan itu tidak menjadi sebuah kebenaran, ya, hanya sekedar masuk mempengaruhi, kita dengar dan masuk di akal, ya kita mengiyakan, tapi tidak bisa untuk mengubah sampai ke dalam. Tidak bisa mengubah roh kita, ya, manusia batinnya kita. Nah, itu sebabnya di sini dikatakan mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal dari roh. Jadi orang yang hidup dalam daging otomatis mereka memikirkan hal yang dari daging dan dan menyenangi kehidupan daging, ya, menghidupi kehidupan daging dan menyenangi kehidupan daging. Nah, ini sulit untuk bisa masuk dalam kehidupan roh, karena bagian dari orang hidup dalam roh memikirkan hal-hal yang dari roh, hal-hal yang dari Allah, hal-hal yang kebenaran, hal-hal yang supranatural, yang terus bekerja membaharui hidup kita, yang terus bekerja men-set hidup kita. Dan seringkali saudara, banyak orang sulit untuk masuk dalam kehidupan, mengalami kehidupan di dalam beroperasinya roh dan kehidupan, karena kedagingan masih begitu kuat bercokol dalam hidup kita dan dalam hidup mereka, dan sehingga mereka menghidupi gaya hidup itu, saudara, ya. Dan sulit untuk mereka bisa lepas, karena mereka menikmati kedagingan, menikmati hidup duniawi, menikmati kesenangan-kesenangan yang hanya untuk stok neraka, kepuasan daging, memuaskan keinginan daging, ya, memuaskan keinginan mata dan lain-lain. Jadi saudara lihat di sana, dalam nama Yesus, di dalam Matius 5 ayat 19 sampai 21. Sedangkan saudara, orang yang hidup di dalam roh, saudara, yang hidup di dalam roh, ya, ialah orang yang hidup menundukkan diri dalam pimpinan dan kemampuan daripada Roh Kudus. Jadi orang yang memberi dirinya dan menyerahkan dirinya dalam pimpinan dan tuntunan Roh Kudus, kemampuan daripada Roh Kudus, dan memusatkan pikirannya pada hal-hal dari itu tadi Mam bilang, dari Allah itu sendiri, tentang kebenaran, hal-hal yang supranatural. Kita berkata, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Lalu saudara, kalau kita lihat di bagian yang lain dikatakan, matikanlah dalam dirimu segala yang duniawi. Jadi saudara, ini hal yang membutuhkan tindakan kita. Hidup menurut roh artinya kita mencari Tuhan dan memberi diri kita tunduk dan taat pada pimpinan Roh Kudus, pada kemampuan yang Roh Kudus berikan kepada kita untuk kita sanggup, untuk kita mampu dan sanggup, ya. Coba sebentar saudara. Ya, di Kolose pasal 3 saudara ayat 5. Kolose pasal 3 ayat 5 katakan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Dari semua bagian ini saudara, percabulan, ya, hal-hal yang duniawi, saudara, dikatakan kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan disamakan dengan penyembahan berhala. Jadi saudara, orang-orang yang mustahil untuk bisa mengikuti hukum roh dan kehidupan, jika saudara orang tersebut hidup dalam hukum dosa dan maut, kehidupan daging beroperasi dalam hidup mereka. Itu sebabnya saudara, seringkali kita melawan keinginan dosa dengan ketika saudara dan saya menjalani kehidupan, coba untuk melawan keinginan dosa dengan pertolongan Roh Kudus, dan kita memberi diri kita sepenuhnya tunduk dan taat, takluk kepada Dia, maka saya percaya bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita, ya. Sebaliknya saudara, di dalam Roma pasal 8 ayat 7. Oh, Roh Kudus tolong. Oke, kita lihat
kita lihat ya Roma kita kembali ke kitab Roma pasal 8 tadi ya. Roma pasal 8 ayat 7, saudara, kita lihat di situ. Sebab, perhatikan, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Jadi saudara, jikalau seseorang gagal melawan keinginan dosa dengan pertolongan Roh, dan sebaliknya hidup menurut hukum daging, di dalam Roma 8 ayat 13. Coba saudara kita lihat. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Katakan amin. Ya saudara, itu sebabnya mari dari hari ke hari kita memilih untuk hidup di dalam Roh. Dimensi Roh akan makin bekerja menjadi nyata dalam hidup kita. Pada waktu kita sadar bahwa kita tidak hidup lagi memanjakan kedagingan kita, memberikan kehidupan kita dipenuhi dengan keinginan daging. Sebaliknya, kita makin memberi diri kita, hidup kita terbangun pola yang benar. Maka saya percaya hidup kita tak akan sama lagi. Amin. Para umat Tuhan, para pelayan, para pemimpin akan mengalami kehidupannya berbeda dari hari ke hari. Karena kenapa? Ketika kita memberi diri terhubung dengan Bapa, keterhubungan kita dengan Bapa akan menghasilkan satu kehidupan di mana dari hari ke hari kita alami Tuhan itu bekerja. Amin, saudara. Roh Kudus tolong kami. Mohon terus berdoa saudara, suara saya agak kesulitan. Ya Roh Kudus tolong, Roh Kudus tolong. Jadi saudara, sebab jika kamu, ayat 13 tadi, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu mati. Saudara pilih mana? Pilih kematian atau kehidupan? Kalau engkau hidup dalam kehidupan, artinya kehidupan Roh bekerja beroperasi sepenuhnya dalam hidup kita. Hukum Roh dan kehidupan itu bekerja. Tapi jika kita hidup dalam daging, itu hukum dosa dan maut beroperasi. Dan Alkitab berkata di sini ayat 13, ya, dikatakan di sini dengan jelas, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, dan kamu akan hidup. Katakan amin. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup, saudara, ya, dalam terjemahan firman Allah yang hidup, coba kita perhatikan. Ya, kita abaikan. Kita lihat di ayat yang ke-8, ya, tadi ayat 5, ya. Ayat 5, kita lihat ayat yang ke-8. Ayat 6. Karena keinginan daging adalah maut. Jadi sudah jelas-jelas keinginan daging, semua yang kita lakoni, keinginan mata, nafsu jahat, hawa nafsu, keduniawian, sifat-sifat yang duniawi di Galatia 5 ayat 19-21. Lalu tadi di Kolose 3 ayat 5. Saudara, Alkitab di sini dengan jelas berkata, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan Roh adalah hidup dan damai sejahtera. Jadi harusnya hari-hari ini kita makin bijak. Seringkali orang berbicara firman, tetapi dia tidak sadar bahwa mulutnya berbicara firman, tapi hidupnya tidak sesuai dengan firman. Jadi ini yang berbahaya. Terjadi pembusukan, terjadi kepalsuan, sehingga kehidupan ini berbanding berbalik dari apa yang Tuhan inginkan. Itu sebabnya mari saudara, kita harus terus memastikan pilihan ada pada kita, memilih hidup oleh Roh atau hidup oleh daging. Hari-hari ini, jika engkau makin hidup di dalam Roh, maka kehidupan Tuhan akan memenuhi hidupmu. Mindset hidupmu terus dibangun dalam kebenaran. Itu adalah kehidupan yang berbeda dari biasanya. Kehidupan yang terus terpola, akurat dari hari ke hari. Membiarkan Tuhan bekerja dalam hidup kita.
mengizinkan Tuhan terus beroperasi dalam hidup kita. Amin saudara. Ayat yang ke-7 saudara perhatikan. Sebab keinginan daging adalah perseteruan. Dengan jelas Alkitab berkata keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Apa yang dapat kita dapatkan, apa yang keuntungan yang kita dapatkan dari kehidupan daging? Hanya kesenangan, dan itu stok neraka. Bersenang-senang, memuaskan mata, memuaskan segala hal yang kita tanpa kita sadari, itu adalah sebuah pemuasan kehidupan yang hanya duniawi, ya. Keinginan-keinginan yang duniawi saudara. Ya, bukan berarti kita tidak boleh lagi menikmati, tetapi cara kita menikmati segala sesuatu itu membawa kita makin sadar bahwa kita tidak menikmati lagi tanpa ada dasar kebenaran. Artinya pikiran kita, pola pikir kita sudah terpola dengan benar, sehingga bagi kita keinginan apapun yang dinikmati di luar sana saudara, kita memiliki konsep yang berbeda. Kita menikmati dengan ucapan syukur bersama keluarga, ya, tidak lagi kalau misalnya orang cuma sekedar kumpul-kumpul, makan-makan, cerita-cerita, war-war saudara. Itu tidak ada artinya apa-apa, ya. Itulah kesenangan daging, ya. Tapi biarkanlah hidup kita terus gemakan firman, kita terus menggemakan kebenaran dari waktu ke waktu. Karena keinginan daging, kita berkata saudara harus menjauhkan dirimu dari hal-hal. Engkau harus memutuskan untuk tidak lagi mengingini keinginan-keinginan yang duniawi, ya saudara. Jelasnya saudara baca saudara di Galati 5:19-21. Membiarkan hati yang terus berseteru, membiarkan hati penuh perselisihan, membiarkan hati pahit, kecewa, itu adalah keinginan daging. Dan Alkitab dengan jelas berkata, orang yang hidup dalam keinginan daging, mereka membangun perseteruan tanpa mereka sadari. Ini yang terjadi, perseteruan terhadap Allah. Apa yang kita dapat? Keuntungan apa yang kita dapat? Tidak ada saudara, malah maut yang menanti. Terjadi pembusukan dari hari ke hari. Karena saudara tidak ada kehidupan Allah, material Allah tidak ada di dalam hidup kita. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Alkitab dengan jelas berkata, karena ia siapa? Maksudnya orang tersebut yang menghidupi gaya hidup kedagingan, menghidupi gaya hidup duniawi, tidak akan takluk pada hukum Allah. Hukum Allahnya menjadi familiar, hukum Allahnya diketahui secara akal, secara logika. Tapi untuk sifat kehidupan kita, karakter kita, setiap hari kebiasaan kita tidak pernah terkoreksi, tidak pernah terpola, tidak pernah terbangun. Saudara, ini berbahaya. Jadi saudara, karena itu saudara, mari kita memilih untuk hidup di dalam roh. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Itu sebabnya statement kita di sini, orang yang kuat adalah orang yang dibangun di dalam roh. Orang yang dibangun di dalam roh adalah orang yang berotoritas. Orang yang berotoritas adalah orang yang berdampak. Orang yang berdampak adalah orang yang berdampak saudara, adalah orang-orang yang strategis, orang-orang tepat dan orang strategis, ya. Mereka yang hidup dalam daging, perhatikan ayat 8. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Jadi apanya yang berkenan? Saudara, yang menunjukkan sebuah pertunjukan, sebuah bagian kehidupan ini yang dinamakan sensasi sebenarnya. Kita terlihat rohani tapi sebenarnya tidak ada buah-buah kehidupan. Kita masih melakoni kehidupan yang tidak sesuai, berbanding berbalik dengan Tuhan, apa yang Tuhan firmankan. Jadi saudara, mereka hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Alkitab jelas-jelas katakan mereka tidak akan mungkin berkenan kepada Allah. Bukan saya yang mengatakan, tapi firman Tuhan mengatakan di sini, Roma 8 ayat 8. Amin saudara. Nah, itu sebabnya saudara, mari kita perhatikan baik-baik bahwa apa yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidup kita adalah sebuah kehidupan yang membawa kita memiliki kualitas yang berbeda. Terserah orang mau bilang apa di luar, tapi pastikan hidupmu terus dibangun secara akurat. Pastikan hidupmu terus terbangun secara akurat. Kebenaran menjadi dasar yang kuat, dasar yang kokoh, dan tidak akan mungkin diputar balikan, dijungkir balikan, dibatalkan oleh apapun. Karena kita hidupi kebenaran. Jadi kehidupan yang saudara dan saya bangun
dari hari ke hari. Kita tidak hidup lagi di dalam daging, ayat 9. Tetapi kamu tidak lagi hidup di dalam daging. Oh, saya berdoa kepada saudara, kehidupan daging sudah berlalu dari hidup kita. Pastikan kita terus hidup di dalam roh, melainkan kita hidup di dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kita, ya saudara, kita akan mengalami bagaimana Tuhan akan memampukan kita. Roh Kudus akan memampukan kita. Pada waktu kita mindset hidup kita tersedia untuk terus dibenahi dalam kebenaran, dengar baik, engkau akan mengalami suatu pelipat gandaan. Hidupmu makin berbeda dari hari ke hari. Ada satu kekuatan, ada satu kemampuan di mana roh Allah bekerja. Roh Allah bekerja. Saya ulangi sekali lagi, roh Allah bekerja. Bukan lagi kedagingan kita, tapi roh Allah bekerja. Roh Kudus memampukan kita semua untuk bisa dan sanggup taat kepada hukum-hukum Allah. Katakan amin. Tetapi jika orang, perhatikan baik ayat 9 bagian terakhir dikatakan, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Dengar baik-baik. Jika orang tidak memiliki roh Kristus, maksudnya apa roh Kristus? Ini adalah kebenaran. Yesus adalah anak Allah. Dia adalah model bagi kita. Jika orang tidak memiliki roh kebenaran, roh Kristus itu, roh Allah itu sendiri, saudara dengar baik, ia bukan milik Kristus. Banyak orang akan berbicara Tuhan, Tuhan, tapi Tuhan mendapati mereka tidak melakukan kehendak Bapa yang di sorga. Maka kita berkata, enyah dari hadapanku kamu semua pembuat kejahatan. Saudara, pastikan engkau terus dibangun di dalam kebenaran. Hal-hal yang akan datang untuk menguji keabsahan hidup kita adalah roh Allah itu sendiri akan membuktikan, menunjukkan bahwa hidupmu dan hidupku dibangun di dalam kebenaran. Kebenaran itu yang membuat engkau bertahan. Kebenaran itu yang dibedakan dari yang lain. Karena firman itu tinggal di dalam engkau. Firman menjadi gaya hidupmu. Firman menjadi lifestyle-mu. Katakan amin. Ayat yang ke-10 saudara dikatakan, tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Perhatikan. Tetapi jika Kristus ada di dalam kita, maka tubuh memang mati karena dosa. Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Artinya saudara, pada waktu Kristus, jika Kristus itu ada di dalam kita, hidup kita dibangun dalam kebenaran, maka tubuh kita tidak lagi tergoda oleh dosa. Begitu kuat, begitu strong, kita mampu dan sanggup untuk mengabaikan, untuk menolak segala tawaran dosa. Karena kenapa? Roh kehidupan di dalam kita, roh kehidupan ada, roh kebenaran ada bekerja untuk menolong kita, memampukan kita teguh dan taat, bertahan dan tetap melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Katakan amin. Kita tidak mudah lagi tergoda. Tubuh kita gampang terpancing, mudah emosi, mudah marah, menyimpan dan lain-lain. Tapi dengan rendah hati, ketaatan, kesetiaan, roh Tuhan ada di dalam kita. Dia memampukan kita untuk tidak hidup lagi seperti kebanyakan orang. Amin saudara. Mari siang hari ini saudara mempercayai bahwa kita semua, ya, pastikan kita semua, waktu kita begitu cepat saudara, pastikan kita semua, ya, pastikan kita semua, ya, terus hidup dalam pimpinan roh Allah. Roh Kudus akan menolong kita dari hari ke hari. Roh Kudus akan memampukan kita semua dari hari ke hari. Itu sebabnya saudara, kita harus terus mematikan, ya, mematikan semua perbuatan-perbuatan yang dalam duniawi saudara, ya. Di ayat 13, sebab jika kamu hidup menurut daging kamu akan mati, tetapi jika oleh roh kamu akan mematikan perbuatan-perbuatan daging. Perhatikan, tetapi jika oleh roh. Jadi kalau kita hidup di dalam roh, maka kita menjadi makin kuat. Kita dapat mematikan, ya, kita punya kemampuan untuk menghancurkan segala perbuatan-perbuatan daging, hal-hal yang membuat kita, tubuh kita selalu dienakan, disenangkan, dipuaskan. Itu keinginan-keinginan daging, ya. Tetapi kalau kehidupan roh ada di dalam kita, kita mengizinkan Roh Kudus leluasa bekerja, kita terus berfokus membangun pola hidup kita dibangun, maka saya percaya kita akan mampu dan sanggup untuk tetap hidup teguh, tidak tergoda, tidak terdistrek, tidak tercemar oleh hal-hal yang duniawi, hal-hal yang pada akhirnya menjerumuskan kita hidup di dalam dosa, di dalam kedagingan, ya. Semua orang yang dipimpin oleh roh Allah adalah anak-anak Allah. Sebab kita tidak menerima roh perbudakan untuk membuat kita menjadi takut. Tidak lagi saudara. Tetapi kita menerima roh yang menjadikan kita adalah anak Allah. Kita adalah anak-anak Allah.
Itu sebabnya saudara, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Amin saudara. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi kita adalah anak-anak Allah. Ya, kita akan mengalami kehidupan yang terus berkemenangan. Jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Jadi kita akan mewarisi kerajaan Allah. Kita akan mewarisi apa yang menjadi janji Tuhan dalam hidup kita. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji Allah dan akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Jika kita menderita bersama Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama dengan Dia. Amin saudara. Kita berdoa saudara, kita pastikan ya hidup kita jangan lihat orang lain. Sekali lagi Mam kasih tahu, jangan pernah terpengaruh dengan orang lain. Pastikan saya menyampaikan ya apa yang menjadi agenda Tuhan, apa yang menjadi pesan Tuhan untuk terus mari kita hidupi. Memastikan seluruh keluarga rohani memiliki kehidupan yang terus terbangun. Sebab ayat 19 dikatakan, sebab dengan sangat rindu ya menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Kenapa saudara dikatakan? Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi jika yang telah menerima menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Amin saudara. Demikian juga saudara ayat 26, roh akan membantu kita dalam segala kelemahan kita. Ya, untuk apa saudara? Untuk bagaimana seharusnya kita terus berdoa, memiliki hubungan, memiliki intensitas roh yang terus terhubung secara akurat dan terus meningkat dari hari ke hari. Ada dinamika roh yang makin kuat dari waktu ke waktu. Karena kita terhubung, kita memiliki hubungan. Ya, sehingga saudara seringkali ada di titik di mana kita tidak bisa berdoa, tapi roh akan membantu kita untuk menyampaikan keluhan-keluhan kita. Amin saudara. Roh Kudus tolong. Ya. Mempercaya ya dari hari ke hari Tuhan akan terus menolong kita semua. Allah yang menyelidiki hati nurani ya akan mengetahui roh itu, yaitu Bapa Yes, sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Jadi saudara, pastikan dari waktu ke waktu Tuhan terus bekerja dalam hidup kita. Hidup kita harus terus terfokus, bangun di dalam Dia saudara ya. Karena ketika saudara dibangun di dalam Dia, maka saudara akan menjadi makin kuat. Bukan sakti karena kekuatan kita, tidak, tapi karena roh Allah ya. Roh Allah di dalam kita, maka kita menjadi pribadi yang makin kuat, makin teguh dari hari ke hari. Katakan amin ya. Roh Allah akan membedakan kita karena kita benar-benar menghormati Dia. Roh akan membantu kita dari hari ke hari saudara ya, untuk membawa hidup kita ya, untuk terus terpola dari waktu ke waktu. Itu sebabnya saudara mempercaya bahwa ketika kita terus dibangun, saudara berfokus, tersedia, memberi diri, maka saudara melalui bekerjanya kuasa roh dan firman, saudara, saya percaya orang-orang yang terus terhubung dengan Tuhan, orang-orang yang terus memberi diri, tersedia, mereka akan terus mengalami di mana Roh Kudus akan terus membawa mereka dari waktu ke waktu ya, sehingga mindset hati kita dan kita makin sadar bahwa hidup kita ya, kita makin terbuka, kita makin memiliki satu keterhubungan bahwa tanpa kebenaran kita tidak akan bisa sanggup dan mampu melewati hari-hari kita. Jadi saudara, pastikan kita terus alami perubahan. Sebagai orang percaya, kita harus terus alami perubahan. Kita harus cek di dalam kurun waktu berapa saat ini saudara, kita harus mengalami di mana perubahan-perubahan itu kita rasakan, kita alami. Kita mulai melihat ketika kita mindset hidup kita, maka otomatis keluarga kita secara bersama-sama kita akan terus bertumbuh. Anak-anak kita, mereka akan mengalami bagaimana dengan mudah mereka bisa berkomunikasi, terhubung dengan realita hadirat Tuhan, sehingga mereka bisa merasakan hal-hal yang luar biasa. Mereka akan melihat mimpi, mereka akan mendapat mimpi, mereka akan mendapat penglihatan, mereka akan mendengarkan suara Tuhan berbicara. Itu dahsyat saudara, itu luar biasa. Karena itu saudara, mari sebagai orang percaya kita terus pastikan dari hari ke hari kita terus alami perubahan. Amin. Alami di mana ketika kita alami di mana Tuhan mulai mengubah kita, kita berespon, kita
kita terus memastikan melihat bahwa ada sesuatu yang berubah. Kita yang tadinya mungkin tidak biasa, tapi kita mengalami sesuatu yang berbeda. Kita mulai menikmati, mungkin berjam-jam, tapi saudara terasa kayak baru setengah jam. Saudara pastikan itu terus terjadi. Kita mewarisi roh yang makin tahir, sehat. Kita mengalami kehidupan yang terus makin akurat. Kita merasa bahwa hubungan yang kita bangun dengan Tuhan itu bukan lagi sesuatu yang sekedar formalitas, tapi suatu gaya hidup kita yang benar-benar kita terhubung, punya komunikasi, punya ketaatan, kesetiaan. Keterhubungan kita dengan Bapa akan memastikan hidup kita berbeda dari waktu ke waktu. Karena itu saudara, pastikan kita semua terus alami perubahan. Terus alami perubahan. Kejar saudara ketertinggalan. Saya percaya saudara, dari hari ke hari kita makin mengalami bagaimana peranan Roh Kudus itu bekerja sangat dalam hidup kita, di mana firman bekerja, rohnya bekerja, firman dan roh bekerja secara luar biasa, sehingga terjadi kehidupan di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Bukan lagi kehidupan yang biasa secara lahiriah, tapi kehidupan roh, kehidupan yang jauh melampaui kehidupan secara lahiriah, secara manusiawi saudara ya. Dan saudara, saya percaya kualitas manusia roh kita di hadapan Tuhan dari waktu ke waktu pasti makin berbeda, makin akurat. Tuhan kita makin memperkenan hatinya, dan Tuhan makin melihat kita dan berkenan untuk hidup kita. Dia makin menyukai, dia makin melihat bagaimana kita terus men-set hidup kita tersedia dari waktu ke waktu. Katakan amin. Karena saudara, di dalam Mazmur, coba saudara kita lihat. Jadi pilihlah hidup di dalam roh, ya. Hidup di dalam roh, firman-firman akan menjadi suplai penting. Firman kebenaran, karena oleh roh kita akan menjadi makin kuat, makin strong, makin mengalami kekuatan yang berbeda. Di dalam Mazmur, coba kita lihat di dalam Mazmur, kitab Mazmur. Sebentar saudara, sedikit lagi waktu kita sudah selesai. Mazmur pasalnya yang ke-51, coba kita lihat. Mazmur pasal 51, Mazmur pasal 51:10 dikatakan di situ, saudara. Coba kita baca Mazmur 51:10 dikatakan, jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Amin saudara. Jadi pada waktu saudara memberi diri kita kepada Tuhan, Alkitab saudara di sini berkata, jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Jadi kita selalu dari hati kita, dari sikap kita, kita terus berseru kepada, jadikan hatiku tahir ya Allah. Ada satu ketersediaan dari kita secara pribadi, ya. Untuk apa? Untuk kita terus alami, kita menjadi tahir oleh firman. Orang itu menjadikan hati kita menjadi tahir, ya. Jadi saudara, inilah peranan di mana firman dan roh akan bekerja dalam hidup kita sebagai orang percaya. Jadi memastikan saudara, hari lepas hari terciptanya hati kita menjadi tahir, karena kita terus dibangun di dalam roh. Kita terus mengizinkan firman mengevaluasi hidup kita. Kita mengizinkan firman terus bekerja secara nyata dari hari ke hari. Maka saya percaya kualitas manusia roh kita yang kita alami dan kita akan terus melihat dan kita rasakan, terjadi kehidupan yang terus akurat, terjadi kehidupan yang terus tidak Tuhan. Kita akan melihat bagaimana manusia kita, manusia roh kita makin kuat ternyata. Dari hari ke hari tidak lagi terdistrek, tidak lagi mudah menyerah, tidak lagi dengan mudah sekali melihat hal-hal dan tergoda dengan hal-hal yang duniawi. Tidak lagi saudara. Saya percaya saudara, dari hari ke hari manusia roh kita terus dibangun. Amin. Karena itu pilihlah hidup di dalam roh. Pilihlah hidup di dalam roh. Pilihlah hidup oleh roh. Jangan dalam kedagingan. Pastikan saudara kita terus dapat mengendalikan diri kita. Karena orang-orang hidup di dalam roh, dibangun di dalam roh, maka saya percaya kebenaran akan memampukan mereka dari waktu ke waktu. Kita mengalami ada satu kekuatan yang bisa kita miliki untuk mengendalikan panca indera kita. Kita mengendalikan kehidupan kita. Kita men-take over segala hal yang duniawi yang coba menyerang kita. Dan kita selalu memprotek diri kita dengan firman dan roh bekerja. Mengizinkan firman itu begitu kuat sehingga menjadi filter bagi kita. Katakan amin. Jadi bukan lagi suara-suara yang datang untuk mempengaruhi kita, mengaburkan rencana Tuhan, membelokkan agenda Tuhan. Tidak lagi saudara. Jadi saudara, mari pastikan semua kita
terbangun kualitas hati yang tahir, mengkondisikan, sebab itu akan mengkondisikan seluruh hidup kita, saudara, sebagai orang percaya, mulai memiliki tingkat kehidupan rohani yang terus lapar dan haus. Kita terus merindukan Tuhan, ya, realita Tuhan terus akan bertumbuh. Itu sebabnya kemarin Mam katakan, pastikan saudara ukuran roh itu makin meningkat, ukuran di dalam ukuran roh di dalam dia bekerja dalam hidup kita itu makin meningkat. Dengan jalan itu kita akan terus mengalami, kita seperti menjadi orang yang makin kuat, makin teguh. Hal-hal yang duniawi yang sebelumnya kita lakoni, kita jalani, tidak lagi saudara mudah mempengaruhi, tapi kita makin kuat, kita makin mati dari segala kedagingan. Tapi saudara, kita dapat hidup oleh roh, kita dapat hidup makin strong, makin kuat, mampu melewati semua tantangan-tantangan itu. Amin saudara. Itu sebabnya saudara mempercaya bahwa dimensi kehidupan ilahi yang makin mempengaruhi kehidupan kita setiap pribadi, ya, semua keluarga rohani setiap hari itu yang akan terjadi. Jadi dimensi kehidupan ilahi akan terus bekerja. Saudara harus peka, saudara harus sadar setiap hari ada dimensi keilahian Tuhan yang terus bekerja mindset hidup kita setiap hari. Saudara harus peka. Ya, segala sesuatu tidak instan, tapi perlahan tapi pasti semua akan kita alami secara pribadi. Kita ada kemampuan untuk semakin bertumbuh, makin meningkat. Ya, pada waktu kita mendengar suara Tuhan dan peka, kita meresponi dengan cepat, maka kita mengalami di situ ada penyingkapan, pewahyuan tentang Tuhan dalam diri kita, tentang pribadi Allah itu sendiri dalam hidup kita. Bagaimana Dia merindukan kita menjadi pribadi yang Dia inginkan, bukan yang kita inginkan. Katakan amin. Yang pasti di sini bahwa Roh Kudus akan terus menuntun kita setiap hari. Kalau Roh Kudus menuntun kita setiap hari, maka saya percaya Dia akan memampukan kita sebagai orang percaya, ya, memampukan kita untuk memiliki kehidupan yang berpusat kepada Tuhan. Jadi Dia akan terus memampukan kita, tidak lagi punya agenda, ambisi, hal-hal pribadi yang kita kejar secara manusiawi, tapi kita memiliki hati yang terus terfokus, berpusat kepada Tuhan. Artinya semua yang kita inginkan, jika Tuhan mengizinkan, jika Tuhan berkenan, semua akan Tuhan kerjakan. Jadi kita tidak lagi berjuang melihat semua dengan kekuatan kita, dengan cara kita, kemanusiawian kita, tapi kita bergerak di dalam hukum roh dan kehidupan. Kita bergerak di dalam kekuatan Tuhan, karena kita tahu hanya Dia sumber kekuatan kita. Katakan amin. Ya, jadi saudara jangan salah mengerti bahwa mungkin tidak usah bekerja. Bukan maksudnya itu saudara. Artinya saudara tetap bekerja, tapi bukan lagi dengan kekuatanmu secara manusiawi, tapi engkau akan beroleh kekuatan Tuhan yang ekstra. Jadi yang sudah ada itu ditambahkan sehingga mampu dan sanggup, ya. Mari saudara kita terus pastikan, ya, ada dinamika pekerjaan roh dan firman makin intens dalam hidup kita, ya, dari hari ke hari. Karena ketika roh bekerja, ya, pasti saudara akan alami dinamikanya itu nyata dalam hidup kita. Ada dinamika roh yang terus bekerja dalam kehidupan kita secara pribadi. Jadi saudara, sehingga membuat ketika itu ada dinamika roh di dalam hidup kita, kita pasti akan enjoy. Ada hal yang sangat amat berbeda. Kita akan mengalami di mana bagaimana impartasi kekuatan daripada Roh Kudus itu terasa begitu nyata dalam hidup kita. Keilahian Tuhan itu begitu nyata dalam hidup kita. Sehingga saudara, sebagai orang percaya kita mampu menjadi representasi. Jadi dalam hidup kita setiap hari kita mulai menjadi representasi di tengah keluarga. Jadi keluarga kita mulai melihat ada kemampuan. Harusnya misalnya kita adalah orang yang mereka kenal adalah orang yang seperti ini, cerewet, mudah marah, ya, meledak-ledak. Tapi begitu firman mulai bekerja, kita memutuskan untuk tidak lagi hidup dalam kedagingan manusiawi, sifat-sifat duniawi, tapi hidup oleh roh, hidup di dalam kebenaran, hidup berpusat kepada Tuhan, dipolakan secara benar dari hari ke hari, terbangun dasar keyakinan sehingga itu menjadi kebenaran, prinsip-prinsip kebenaran, prinsip-prinsip yang amat sangat penting untuk membangun hidup kita dari pekerjaan roh dan firman. Saudara, saya percaya hidup kita tak akan sama. Amin saudara. Itu sebabnya mari siang hari ini waktu kita sudah selesai, mari kita berdoa. Ya, kiranya Tuhan menolong kita secara bersama-sama dari hari ke hari, biar kita terus alami, ya, pekerjaan firman dan roh melalui kehidupan yang kita terus bangun. Dan apa yang terus download buat saudara oleh Roh Kudus, kita semua akan dapat menerima yang sama. Izinkan Tuhan terus bekerja dan
Jangan ada penolakan, jangan ada blok ya, tapi izinkan dia bekerja. Ada bagian-bagian dalam hidup kita yang dia akan lakukan dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Dan itu hanya akan tersedia ketika saudara sadar bahwa Roh Kudus akan leluasa bekerja ketika hati kita kondusif, kita tersedia. Pastikan hatimu kondusif, damai, sukacita, tidak ada distrek, pencemaran, tapi pastikan hati kita bersih. Amin, saudara. Tuhan kiranya tolong kita dari waktu ke waktu, dari hari ke hari. Roh Kudus akan terus memanifestasikan kebenaran itu dalam hidup kita, dan dia akan menolong kita sehingga sebagai pelatih kita, dia akan melihat bagaimana kita dalam menghandle emosi kita, menghandle segala situasi, kondisi apapun di sekitar kita, karena kita masih ada di antara orang-orang yang hidup mereka belum terpola. Itu sebabnya tunjukkan perubahan, tunjukkan perbedaan, gemakan kebenaran, jangan terdistrek oleh apa kata mereka. Ketika saudara terdistrek, artinya saudara tidak akan bisa memanifestasikan apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidup kita. Amin, saudara. Tuhan kiranya tolong kita semua dari hari ke hari. Kita akan makin kuat, makin strong. Bersama kita pasti dapat melalui tantangan-tantangan, karena Tuhan berjanji dia tidak pernah meninggalkan kita. Percayalah, tantangan-tantangan apapun adalah sebuah bentuk dari proses di mana pendewasaan kita. Kita dididik, kita diajar, dilatih untuk berperang. Pujian berkata, ya Roh Kudus, kau melatihku terbang dengan cepat, dengan kuat. Kau melatihku menari di atas gelombang. Jadi saudara, hal-hal yang luar biasa yang tidak terpikir oleh kita, Roh Kudus sedang kerjakan. Jadi bersiaplah, karena Tuhan akan terus membawamu, tergantung dari ketersediaan hatimu. Engkau rela dibentuk, rela diajar, dan mau berubah, maka saudara, hal ini akan membuat engkau makin cepat. Saudara, engkau akan meningkat dari hari ke hari. Ukuran air harus terus meningkat, dari mata kaki, lutut, pinggang, sampai kita berenang. Izinkan Roh Kudus terus bekerja. Hidupmu tak akan sama. Orang melihat buah dari hidupmu, dan orang diberkati. Biarlah api yang ada di dalam kita ini menyambar. Api akan makin besar, dan api itu juga di mana kita pergi. Seluruh keluarga rohani adalah api yang membakar. Dimanapun engkau pergi, orang akan merasakan hidupmu bagaikan api, karena kita adalah orang-orang yang terus bergerak di dalam kegerakan api. Api akan membakar, api akan memisahkan. Pelayan api dan kuasa firman akan bekerja. Saya menutup dengan ini. Bersiaplah ketika engkau terus fokus membangun hidupmu terpola dengan benar, tidak lagi terdistrak oleh apapun, hal-hal duniawi, hal-hal yang kedagingan. Saudara, engkau sudah tahu bagaimana menolong dirimu. Amankan teritori hidupmu, seluruh keluargamu, istri, suami, anak-anak, pekerjaan, bisnis, usaha, seluruh keluarga yang ada dalam rumah. Amankan mereka dan terus hidup firman, maka Tuhan akan menyatakan kemuliaan hadiratnya lewat hidupmu. Tuhan berkati kita semua siang ini. Kita akan berdoa, mari berdoa. Hora tasikara labasandara labasikara labasi. Hora basikiara labasandara labasi. Ayo berdoa saudara. Hora basi bisa berbahasa roh. Hota kara labasikara labasandara labasi. Bapa, kami berdoa siang ini, kebenaran-Mu sudah datang kepada kami. Biarlah firman-Mu terus bekerja seluruh hidup kami dari hari ke hari. Oh, kami tidak lagi hidup di dalam kedagingan, hidup oleh daging, tetapi kami hidup oleh roh. Roh akan bekerja memampukan kami dari hari ke hari. Oh, akan makin nyata, kami makin taat, makin setia. Hidup kami dibangun di dalam firman kebenaran-Mu akan membedakan kami, Tuhan. Kami berdoa siang ini, firman-Mu di dalam nama Yesus terimpartasi dalam seluruh kehidupan keluarga rohani. Oh, kami percaya kami akan terus menjadi kehidupan yang baik, pelayanan yang baik yang menyenangkan hati Tuhan, akurat dan sehat, sehingga memperkenan hati Tuhan. Tuhan akan membawa kami dari waktu ke waktu. Ada ketaatan, ada ketekunan, kesetiaan,
berdoa terjadilah atas jemaat ini di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan akan menuntun dan memimpin kami, membarui seluruh hidup kami, sehingga kami akan terus mendengarkan arahan Tuhan. Tuhan akan berbicara, kami terus berjalan di dalam arahan-Mu, karena tanpa arahan kami tidak akan bisa mencapai destiny. Kami akan terputus dari destiny-Mu. Itu sebabnya siang ini hamba berdoa di dalam nama Yesus, firman-Mu termeterai pada seluruh keluarga rohani. Seluruh keluarga ini terus alami realita hadirat Tuhan mencengkram mereka. Kuasa firman terus bekerja dari hari ke hari. Oh, makin taat, makin setia, makin mengalami kepenuhan di dalam Engkau. Ya ralabasandara labasiri ralabasandara labasiri ralabasiri. Kesadaran akan Tuhan membawa kami di mana kecenderungan hati kami tertuju selalu kepada firman-Mu. Kami akan terbangun makin kuat, makin teguh. Tidak mudah menyerah, tidak mudah patah semangat, tidak mudah khawatir, tidak mudah takut, bimbang, kecewa. Tapi kami strong di dalam Engkau. Oh, umat yang berbeda, oh, orang benar yang berbeda yang sedang dimunculkan akan terus hidup di dalam kekuatan firman. Kekuatan firman itu menjadi dasar kami, kekuatan yang membuat kami teguh, kokoh, tidak mudah tergoyah, tidak mudah bergoncang di dalam nama Yesus. Jadilah atas seluruh keluarga. Terima kasih. Memberkati kota kami, memberkati bangsa kami, apapun kondisi bangsa kami, dalam nama Yesus berkata, dan pengertian pimpin bangsa kami, kota kami, biar lawatan Tuhan boleh terjadi. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur seluruh keluarga rohani, baik yang ada di luar kota, yang ada di dalam kota. Tuhan lawat, Tuhan memberkati orang benar yang berbeda terus hidup firman, makin diselaraskan, makin dibersihkan, dibenahi, sehingga hidup kami terpola di dalam kebenaran secara akurat. Kami berdoa semua sehat dan baik-baik di dalam nama Yesus Kristus. Semua terus berlari mengejar Tuhan, mengejar dengan gila-gilaan, mati-matian, habis-habisan, terpola secara akurat. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur siang ini hamba percaya firman-Mu sudah datang kepada kami, dan firman-Mu terang-terang jadi bagian dalam hidup kami. Pujilah nama-Mu Tuhan. Seluruh keluarga rohani yang sudah tersedia siang ini hamba berdoa diberkati jasmani dan rohani sekarang dan sampai selamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Ya. Shalom semua. Puji Tuhan, terima kasih buat ketersediaannya. Mari tetap teguh, tetap setia. Tolong terus doa buat Mam sehingga kita saling menopang suara Mam sampai pada agenda 7 bulan, genap 7 bulan. Mam bisa menyelesaikan, kita semua bersama-sama seluruh keluarga rohani saling menopang, saling mendukung dalam doa. Tetap one heart, one spirit, one agenda, one destiny. Amin. Alami terobosan, alami realita hadirat Tuhan terus bekerja. Jangan ada delay, eksekusi segera. Semua hal yang Roh Kudus ingatkan, sehingga kita terus bertumbuh, kapasitas kita makin meningkat, Roh terus bekerja, dan kita alami peningkatan. Amin saudara. Tuhan berkati siang ini. Shalom buat kita semua. Terima salam dari Mam. Tuhan berkati, selamat siang.